Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Desain Kontrol Cascade Level dan Flow pada Water Treatment berbasis Borland-Delphi. Kemudian latar belakangnya, yang pertama itu keterbatasan tersedianya air bersih. Pada saat ini, ketersediaan air bersih sudah sangat mulai terbatas. Hal ini terjadi karena banyaknya pencemaran yang dilakukan oleh suatu industri maupun dari limbah rumah tangga. Nah, kemudian berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang standar baku mutu kesehatan air untuk diminum. Nah, kemudian dengan menambahkan sistem kontrol yang dilakukan untuk menjaga stabilitas air agar air tidak terlalu melimpah ataupun air tidak kekurangan. Kemudian, sistem kontrol perlu ditambahkan sebuah metode perhitungan, yaitu dengan metode direct synthesis, untuk mendapatkan respons sistem yang paling stabil. Kemudian maksud dari penelitian ini yaitu yang pertama, membuat desain dari prototipe water treatment yang digunakan untuk menjernihkan air. Kemudian, untuk mendapatkan parameter PID terbaik, dilakukan penambahan perhitungan menggunakan metode perhitungan direct synthesis. Kemudian, untuk mengetahui kualitas dari kejernihan air bersih, dilakukan dengan menambahkan sensor TDS atau Total Dissolved Solid. Kemudian, untuk display dari sistem kontrolnya itu ditambahkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Borland-Delphi. Nah, berikut ini hardware dari water treatment saya, di mana air kotornya itu berasal dari Sungai Bengawan Solo, kemudian masuk ke tangki intake. Dari tangki intake akan dipompakan menuju filter 4 tabung yang terdiri dari sedimen filter 10 dan 5 mikron, karbon aktif, dan granular aktif karbon. Setelah itu di dalam tangki reservoir ini terdapat dua buah sistem, yaitu sistem kontrol yang dilakukan oleh flow transmitter atau di sini saya menggunakan sensor flow YF-S201 dan sensor levelnya itu menggunakan sensor ultrasonic HCSR 04. Nah, untuk proses monitoringnya, di sini saya menggunakan sensor TDS atau Total Dissolved Solid. Nah, untuk proses monitoringnya, di tangki reservoir ini ditentukan set point sebesar 500 ppm, yaitu berdasarkan dari Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 itu tentang standar air minum. Nah, ditentukan set point sebesar 500 ppm. Jika airnya itu kurang dari 500 ppm, maka air itu bisa dinyatakan bersih dan air itu masuk ke tangki penampungan tetap. Tapi jika airnya itu lebih dari 500 ppm, maka airnya itu akan dikembalikan ke tangki intake. Makanya di sini terdapat dua buah solenoid yang berfungsi on-off untuk menentukan ke tangki mana air akan masuk. Nah, kemudian untuk proses wiringnya, pada proses wiring ini, di sini saya menggunakan Arduino sebagai microcontrollernya, kemudian menggunakan sensor ultrasonik, servo, dan flow meter yang disambungkan ke pin digital. Kemudian untuk pin analognya itu, yang disambungkan ke pin analog adalah sensor dari TDS. Nah, selanjutnya, untuk tampilannya si Borland-Delphi-nya, di sini saya menampilkan grafik dari proses kontrol cascade-nya. Kemudian ada nilai set point dari proses level serta proses variabel dan manipulated variabel dari proses flow dan level. Kemudian untuk proses monitoring TDS bisa dilihat di sini ditampilkan nilai set point dan proses variabelnya. Kemudian tahapan selanjutnya itu dilakukan BAM test. BAM test ini dilakukan sebanyak 4 kali untuk proses level dan proses flow. Nah, untuk proses level ini, BAM test terbaik itu didapatkan dengan fit estimation mencapai 88,89% dengan nilai KP-nya itu 1,8369 dan TP-nya itu 591,06 sehingga didapatkan respon orde 1 seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, kemudian
Untuk BAM test flow itu juga dilakukan sebanyak 4 kali dan didapatkan fit to estimation terbesarnya sebesar 100% dengan nilai KP 0,1 dan TP-nya itu 0,0077834. Dan didapatkan hasil desainnya itu proses orde 1. Nah, selanjutnya itu dilakukan proses desain menggunakan perhitungan metode direct synthesis. Nah, di sini ditentukan terlebih dahulu spesifikasinya, di mana ditentukan time sampelnya, settling time-nya itu ditentukan plus minus 0,5% dengan waktu sebanyak 300 detik. Tanpa ada error steady state dan tanpa ada overshot. Nah, ditentukan tau bintangnya didapat 20 sekon, KP-nya itu 16,08852 dan didapatkan nilai KI itu 0,02722. Nah, untuk proses flow, menggunakan metode perhitungan direct synthesis ditentukan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, settling time-nya itu plus minus 0,5% dengan waktu sebesar 3 detik, kemudian tanpa ada error steady state, dan tanpa ada overshot. Dan didapatkan nilai tau bintangnya itu 0,6 sekon dengan nilai KP-nya itu 0,129723 dan nilai KI-nya itu 16,6667. Sehingga didapatkan dari desain yang tadi, kemudian dilakukan simulasi di aplikasi MATLAB dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini pada proses level didapatkan hasil orde 1, di mana dengan nilai settling time itu 107,302 sekon, time constantnya itu 21,058 sekon, delay time-nya itu 15,0432 sekon, dan tanpa adanya overshoot serta error steady state sesuai spesifikasi yang telah ditentukan tadi. Nah, untuk proses flow-nya itu didapatkan respon orde 1 dengan nilai settling time-nya itu 4,194 sekon, time constant-nya itu 1,596 sekon, dan delay time-nya itu 1,426 sekon, tanpa ada overshoot serta error steady state. Nah, kemudian setelah dicari dari masing-masing variabel, dilakukan penggabungan untuk sistem kontrol cascade. Nah, sehingga didapatkan respon dengan nilai settling time-nya itu 105,166 sekon, time constantnya itu 20,54 sekon, dan delay time-nya itu 15,55 sekon, serta tidak ada overshoot serta error steady state. Nah, berikut ini simulasi di RealPlan, di mana set point dirubah dari 20% ke 40%. Dapat dilihat di sini sebuah sistem berusaha untuk mencapai set point sehingga dengan cara menaikkan, membuka atau menutup valve-nya. Nah, kemudian kesimpulannya, yang pertama, pada project water treatment ini menggunakan Arduino sebagai microcontroller, sensor ultrasonic HCSR 04 sebagai sensor untuk mengukur level ketinggian air, sensor flow YFS 201 untuk mengukur laju aliran air, dan sensor TDS untuk mengukur perjalanan air, serta menggunakan pompa 800 liter per menit. Dan kesimpulan yang kedua, yaitu didapatkan nilai untuk proses level dengan nilai KP sebesar 16,08852, KI-nya itu 0,02722, dan untuk proses flow didapatkan nilai KP 0,12973 dan nilai KI-nya 16,66. Nah, kesimpulan yang ketiga, hasil rancangan didapatkan nilai settling time sebesar 104,752 sekon, delay time-nya itu 15,329 sekon, time constantnya itu 20,54 sekon, dan tanpa adanya overshoot serta error steady state. Nah, untuk mengetahui kejernihan air digunakan dengan cara menambahkan sensor TDS atau total dissolved solid dengan nilai set point yang ditentukan berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang baku mutu kesehatan air untuk air minum. Ditentukan nilai set point batas maksimal dari TDS-nya itu 500 ppm. Nah, kesimpulan yang kelima yaitu HMI atau Human Machine Interface yang digunakan untuk melihat proses kontrol ini menggunakan aplikasi Borland Delphi untuk menampilkan proses aktual yang sedang berlangsung. Kemudian sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.